Ya, waktu anak muda itu nggak usah banyak mikir, kerjain aja. Punten. Wey, udah yang ditunggu-tunggu sudah datang. Halo, Pak. Oh, dia ditunggu-tunggu. Ayo, silakan. Ayo, lagi. Wah, udah siap-siap nih. Iya, nih. Udah dari kemarin nyiapin. Wah, udah lengkap nih. Silakan duduk, Pak. Iya. Thank you. Wah, Bandung lagi cerah nih ya. Iya, kemarin hujan-hujan terus nih. Hujan hari ini. 2-3 hari. Ya. Iya, benar. Ini sebenarnya kalau hujan agak masalah nih. Ya, berisik. Gitu. Cuman ya kita memang konsepnya gini, di teras. Ya. Jadi sambil nyantai lah kita ya, ngobrol-ngobrol ya. Nyantai. Nanti kalau ada apa gitu butuh batagor Ya, kita sambil. Mau minum apa, Pak, sebelumnya? Oh, thank you. Saya apa aja lah yang ada. Ya, oke, bentar saya. Boleh dengan kulkasnya juga. Nah, Sip. Thank you, makasih. Pas banget. Tapi enak ya, terasnya, suasananya. ya, ini kalau di komplek kan gini, Pak. Beda kalau pinggir jalan, waduh kita udah pusing sama lalu lintas apa macet kan. Betul. Kalau ini lebih tertata lah. Iya, Istilahnya yang lewat juga kan ya nggak umum lah ya. betul. Ya, lebih kenal. Gimana nih Pak Helmi kabarnya? Baik. Saya ngomong Pak Helmi tapi sebenarnya audiensnya belum tahu loh. Oh iya. Ini tuh sekarang hari ini tuh pembukaan ya kita podcast pertama kalau biasa tuh pagar satu podcast pagar satu gitu. Tagar satu gitu ya. Jadi memang idenya juga mendadak sat tiba-tiba jadi. Ya, sekarang kan saatnya sat-sat. Betul. Kadang-kadang Semua memang serba cepat. memang gitu ya, kita tuh kalau terlalu banyak plan nggak jalan-jalan, nggak ada plan juga ngaco. Ya, jadi ya lebih banyak arahnya sekarang kalaupun bikin plan bukan Iya. wacana ya. Betul, Kalau zaman dulu kita bicaranya perdebatan dulu, Iya. konsep ke konsep, teori ke teori. Oke deh, sekarang teori ada, boleh tetap diperlukan, konsep dasar diperlukan, tapi yang penting adalah action plan-nya. Eksekusi. Eksekusi. Nah, sebelum lanjut ya Pak, boleh kita pengen kenalan dulu deh. Pak Helmi ini siapa nih gitu kan. Karena ini akan jadi kita berdua jadi hostnya nanti ya. Kita berdua ya hostnya. Mungkin ke depan ada bintang tamu, ada guest star, ada pebisnis, ada UMKM yang kita undang, betul. Tapi bintang utamanya kita berdua. Asik. Berarti harus kasih Betul. bintang. Harus ada bintang yang gede. Kayaknya Pak Helmi kenalan dulu deh. Biar kita enak nih. Siapa nih yang lagi bicara nih ya? Gitu. Oke. Boleh. Kenalinya apa nih? Bintang atau Expertise-nya. Oke. Keahliannya apa? Keahliannya ya, saya Helmi ya. Kalau dilihat di Instagram, di sosmed itu biasanya tulisannya Helmi F. Wandara ya, Coach Helmi F. Wandara. Saat ini saya banyaknya menghandle baik itu pelatihan ataupun pendampingan ya secara sistem otomatisasi bisnis dan sebagainya. Arahnya memang ke arah bisnis. Ke arah bisnis. Dulu backgroundnya awal saya berkarir di kantoran. Itu pernah kerja di kantoran juga. Oh, kalau cerita sebelumnya lagi malah ada lagi yang bukan kantoran. Tapi nggak apa-apa, kita karena ini perkenalan ya harus diceritain. Oh, ceritain. Iya dong. Oke. Akhirnya saya cerita lah ya dari awal. Jadi pertama saya membangun karir itu saat saya masih sambil kuliah dan sebagainya. Itu malah saya tukang sablon lah. Wah, berarti kalau tukang sablon tuh deket-deket ke kita juga nih. Oh, gitu. Ya, kita nanti saya coba. Kita ini siapa? Siap. Jadi kerjaan saya tuh nyablon, cuman sablonnya awal dari sablon kertas. Oke. Untuk sablon baju juga. Ya, sablon kertas tuh kita bikin merek-merek untuk baju, untuk dulu tuh ada
spring bed yang terkenal juga kita pakai. Di daerah, kalau Bandung tuh daerah Raja Wali. Jadi daerah tempatnya. Itu masih nyablonnya pakai rakel. Karena zaman itu cuma ada offset dan rakel ya. Jadi saya pasti pakai rakel. Ya kalau dikejar target bisa 3 hari 3 malam nggak berhenti tidur juga di sebelahnya itu. Dari awal sampai akhirnya bisa ngeracik warna dan sebagainya. Sampai akhirnya punya alat sendiri dan sebagainya. Itu awal sih kayak gitu. Ngafdrek kalau ya. Jadi pakai bikin film ya, dimerin, dari bikin polanya. Kemudian sampai ke daerah Pagar itu kan banyak yang kertas potong-potong itu. Nah, nyari kertasnya sendiri juga gitu. Jadi lebih ke tek-tek ya, Pak. Hand gitu ya. Untuk merek tek-tek yang betul, tek di baju di seperti itu. Tapi kita buat juga kayak misalnya untuk undangan dan sebagainya. Cuman yang nggak emos lah ya. Kalau emos harus sudah pakai mesin. Nah itu awalnya. Terus habis itu kuliah. Ya, sempat itu sambil awal-awal saya kuliah, tapi kemudian sananya udah mulai padat kuliah. Sempat juga jadi distributor untuk selotip untuk masukin. Merek apa tuh, Pak? Suminachi. Naci kan? Naci sama Sumi. Ternyata sama kita. Saya juga pernah. Tapi bukan distributor, saya pernah nyalesin Naci juga. Bantuin kayak gitu. Tapi ya sekian lama, akhirnya kuliah makin padat, udah nggak bisa juga. Ya ada temen nawarin untuk ngelesin. Karena saya belum punya kompetensi, ya saya ngelesinnya cuman anak TK, Calistung. Ya, jadi cuma modal sabar. Karena katanya guru-guru yang pernah ngelesin itu nggak ada yang tahan lama. Ya udahlah, saya disabar-sabarin. Makanya modal sabar aja ya. Nah, modal sabar akhirnya cocok anaknya. Memang sih anaknya kadang-kadang belajar sampai naik ke meja, lempar barang. Ya sudahlah gitu, kita yang penting punya hati. Saya mau kalau saya punya image, ketika saya kerja di satu tempat melakukan sesuatu, orang tuh harus dapat manfaat maksimal dari hidup kita. Betul. Ya, jadi gimana caranya si anak ini berubah? Karena ada satu compassion ya namanya, rasa belas kasihan buat dia. Ya, ini anak kasihan kalau nggak ini. Saya anggap aja adik saya atau siapa gitu. Sehingga akhirnya dia mau belajar. Dari situ saya mulai dapat kakaknya. Terus naik tuh. Jadi ada anak les itu dari kelas 2 SD sampai dia SMA tuh nggak mau pindah ke orang lain. Ya terus dapat keluarganya lagi. Nah dari situ saya mulai pindah switching, jadi sambil kuliah sambil ngelesin. Nah, dasarnya dari situ sih. Kalau di Bandung tuh zaman-zaman itu memang ngelesin tuh sempet jadi side job paling oke ya untuk anak-anak. Saya juga ngelesin kuliah. Tapi memang paling karena waktu itu lumayan ya. Saya nggak tahu tuh Bapak, waktu saya itu udah 1 jam tuh sekitar 50.000 sampai 100.000 1 jam tuh. Nah mungkin kan Bapak kayaknya lebih jauh lagi. Zaman saya itu sekitar 10 sampai 25.000 ya di awal. Waktu itu kan memang nilai uangnya juga lebih masih jauh lah ya. 25.000 udah bisa gorengan beli ya kita naik beca aja masih 25 rupiah. Iya betul. Masih bisa 50 sampai 100. Inflasinya masih jauh sekali. Nah terus dari situ akhirnya mulai berjalan semua, saya mulai kuliah, mulai tuh banyak klien. Saya udah nggak bisa nanganin lagi, saya kasih ke orang akhirnya, tapi masih tetap ada yang pengen dengan saya. Akhirnya mau nggak mau caranya saya naikin tuh price-nya. Price-nya harus dinaikin. Sampai di zaman itu saya salah satu guru les yang termahal di Bandung. Wih, karena prestasi itu ya. Itu salah satu pencapaiannya ya. Jadi kalau ditanya di sekolah-sekolah swasta di Bandung gitu ya, salah-salah top, pasti tahu dulu saya punya lembaga namanya Alpha Quantum. Hari ini juga masih ada Alpha Quantum Indonesia, tetapi lebih banyak ke lembaga training dan hal-hal itu berarti Alpha Quantum itu memang brandnya Bapak sekarang ya? Brandnya itu dari zaman dulu. Zaman dulu udah ada. Nah, yang saya tangani tapi kebanyakan justru direferensi oleh sekolah-sekolah. Jadi guru-guru di sekolah tuh wali kelas kalau udah nggak bagus mereka bilang, Bu coba ke si ini kalau anaknya bermasalah terutama. Bermasalah ke kita terus kita tangani. Nah waktu itu saya
waktu yang lain masih 25.000, saya tuh anak SD 1 jam 100.000. Wah, Jadi ya udah lumayan lah naik. itu udah enak dah. Kalau sejam udah 100.000 itu udah enak banget. SMP udah lebih di atas itu lah ya. Gitu ya. UMR mah udah lewat itu. UMR lewat lah. Jadi ya 1 bulan saya dapat sekitar 10 juta lah saat itu. Tahun berapa Pak? Biar kebayang nih. Itu masih tahun 90-an lah ya. Wah, 90 kalau segitu ya besar ya. Besar. Cuman akhirnya tetap kan tuntutan dari orang tua, Iya, harus kerja yang real ya. Zaman itu ya, kita lihat timeline ya, 90-an itu Sidul tuh kalau nggak harus kerja kantoran. Kerja kantoran itu. Akhirnya saya mulai kerja, pekerjaan pertama saya karena ya masih sambil kuliah juga gitu ya. Saya ngambil kuliah malam saat itu, switching. Oh, udah ada yang kelas karyawan ya. Sebelumnya enggak, saya alih studi ke kuliah lain agar bisa kuliah malam. Oke. Jadi agar siangnya sambil kerja karena memang saya masih punya adik dan sebagainya juga yang mereka yang sekolah juga. Nah, saya pagi-pagi kerja, tapi karena tidak punya pengalaman, otomatis kan kerjanya yang memerlukan ijazahnya ya kadang-kadang nggak dilihat ijazahnya saya SMA kan waktu itu ya. Jadi saya ngelamarnya jadi pramuniaga. Tapi salah satu nanti saya ada pertanyaan. boleh. Salah satu ya waktu itu minimarket lah ya. Jelas swalayan lah. Gimana? Boleh ditanya dulu, boleh ditanya. Nggak, maksud saya kan gini, Bapak itu kan udah ada pendapatan kotor lah 10 juta. Sementara ini jadi turun lagi jadi pramuniaga di mana mungkin anggaplah UMR lah gitu. Itu kan sebenarnya gimana ya? Iya. Perhitungannya seperti apa? Iya, memang karena tadi ya saya gimana pun juga kita punya sesuatu yang harus kita lakukan ya, terutama ya kewajiban ya kepada keluarga, orang tua sudah membesarkan kita, ya pengen kita gimana menyenangkan mereka lah. Cuma was-was gitu kan. Menyenangkan. Betul. Mungkin pemikiran orang tua ini kamu seperti ini di Alpha Quantum nih ya, kan, sampai kapan? Siapa tahu terjadi apa. Mending ini lebih settle walaupun penghasilannya 1:10. Betul, karena kalau namanya ngelesin kan kadang diperpanjang kadang enggak. Betul, dan ngelesin tuh di waktu saya ngelesin dulu. Libur panjang itu naik. Kadang jadi artinya nggak tetap ya, tapi tergantung kemampuan kita. Memang negosiasi juga. Ya kadang-kadang gimana kita bikin malah justru kalau dulu saya di masa liburan tuh bikin kayak camp gitu. Untuk ngejar nih untuk persiapan kita duluan gitu. Lalu kita ngambil dulu sebelum liburan kita ngambil justru banyak. Karena kan masa-masa ujian tuh. Biasanya seminggu 2 kali kita jadi padat, jadi udah punya tabungan untuk masa itu ya. Cuman memang kita perlu atur lah di sini, dalam atur. Nah di situ saya mulai berpikir untuk sambil bekerja, sambil mulai melihat bisnis apa yang bisa dijalankan. Nah di situ sebetulnya ya. Jadi mulai punya paradigma sambil kuliah, sambil apa. Nah pekerjaan pertama saya karena sebagai pramuniaga, ngelamarnya ya pramuniaga. Hanya saja waktu saya nyetorin dulu mah bukan CV ya, riwayat hidup ya. Dia lihat, kamu jurusan apa? Saya bilang jurusan sosial ya. Bisa ini dong, bisa akuntansi. Bisa. Saya bilang. Nah, dites sama dia. Akhirnya saya bikin kerjain ya bersyukur memang nilainya bagus bagus. Nah, karena dulu lagi sekolah juga ya saya selalu punya prinsip sekolah itu belajar ilmunya. Bukan masalah nilai ya. Jadi guru akuntansi saya kebetulan wali kelas saya juga dia suka sering nyuruh saya ngajarin teman-teman yang lain. Nah itu keuntungannya loh. Keuntungan betul. Mengajar itu membuat kita tuh dua kali mengingat gitu. 2 kali. Kadang-kadang kita mikir ngapain, apa rugi, apa untungnya gitu kan. Karena saya kok bagi-bagi ilmu ke orang gitu ya. Ya dibayar lagi, tapi justru di situ kita melatih ekspertis kita. Betul. Akhirnya dikasih nilai saya bagus, dia bilang coba kalau kamu punya kemampuan gini bisa nggak kita promote jadi di bagian akuntansi, di bagian akunting. Akunting ya. Itu untuk nanganin akuntansi perusahaan. Oke. Nah, ini perusahaan baru, saya dikasih tugas, saya bikin laporan keuangan. Nah, saya baru tahu di situ. Jadi perusahaan itu ada
Itu tahun 87-an. 87. Ya, Saya baru lahir tuh. ya. Baru kerja. Bener ya? Sorry. Oh 87. Bener ya 87 ya? Yang resesi ekonomi kita tahun? Resesi itu ya 80 sekali kan 90 sekali kan. Yang ya 87-an ya. 89 kan yang kita. Ya, ya betul ada resesi. 89 ya, bukan 98. 98. 98. Kalau yang ada perang Itu. kerusuhan itu 98. Oke, berarti itu bukan 87, 97. Maaf. 97. Saya salah ini. 97. Udah gede itu saya. Gede ya. Karena saya ingatnya patokannya di situ 2 tahun sebelum kejadian itu. Jadi saya mulai Tata itu dia miss itu dolar masih 2000-an lah ya kalau salah. Itu menarik buat dibahas. Nah, missnya 50 juta lumayan. Ya waktu itu gede. Lossnya dari perusahaan itu. Jadi akhirnya kita sampai tracking ke datanya dan sebagainya, ditemukan berapa bulan ya waktu itu saya dari nol. Saya nggak ngerti Excel, diajarin sampai apa, sampai bikin program pakai Excel, sampai bikin laporan keuangan pakai Excel juga semua. Akhirnya ketemu bisa beres. Datang audit dari pusat 3 hari 3 malam kita audit, beres, nggak ada masalah. Nah itu awalnya. Nah dari situ akhirnya gara-gara saya bisa menyelesaikan itu, naik lagi posisi saya. Jadi manajer keuangan diangkat langsung ini. Nah itu karena sebenarnya awalnya accounting ke manajer keuangan tuh beda banget ya. Beda. Tapi kalau bisa ngendal itu ya jadi. Nah itu karir saya di 6 bulan lah, 6 bulan pertama kerja. Itu awal pertama kali saya kerja di perusahaan. Nah, sekian waktu kemudian si investor dari China itu datang. Dia bilang, saya mau bikin perusahaan lain nih untuk bidang informatika. Jadi kalau itu bentuknya swalayan cukup besar karena kita distributor juga untuk toko-toko gitu kan. Terus ada kafenya juga, ada 24 jam. Jadi saya nanganin shift 24 jam. Jadi jam 11 harus datang dan sebagainya, ngasih kas. Kalau ada masalah ya harus ready. Harus ready 24 jam. Betul. Nah dia mau bikin lagi informatika waktu itu tuh warnet, wartel 24 jam ya. Dan sebagainya udah masih zaman wartel. Sekarang udah ada ya. Warnet aja masih ada tapi masih ada. Game online. Game online. Nah itu dia bilang gini, tapi saya butuh orang yang bisa mendesain dan megang ini perusahaan, ngembangin gimana, karena dia orang dari luar gitu kan, sebagainya. Oke. Nah waktu itu kebetulan karena saya tuh kan kuliah manajemen. Dari manajemen. Jadi di perusahaan sebelumnya tuh yang saya sebagai kepala bagian keuangan, manajer keuangan itu, nah saya bantuin teman saya yang dia memang bagian SR gitu kan. Jadi saya bantuin ini harusnya gini, struktur perusahaannya harus gini. Saya diskusi dengan atasan saya sampai struktur perusahaan di tempat saya kerja sebelumnya tuh diubah ya, diperbaiki, sistemnya seperti apa. Ya itulah tahun pertama kali saya istilahnya bisa dibilang secara tidak resmi mendampingi perusahaan membuatkan sistem untuk perusahaan. Betul. Dari situ basic pengalamannya. Pengalamannya. Nah dari situ akhirnya bos saya merekomend ke si investor, ini saya ada tim nih yang bisa ini handle. Jadi tetap direkturnya bos saya, tapi saya di perusahaan satunya lagi jadi SR, jadi manajer SR. Jadi saya kerja di 2 tempat bersamaan. Nah itu saya mulai lepas tuh. Mulai tadinya kalau sore saya ngelayasin udah mulai lepas. Udah yang kuantum tadi. Karena paginya saya kerja di sini, ya di siangnya saya di satunya lagi dari jam 2 ke malam di tempat yang satunya. Jadi seperti itu karir dari awal. Mantap ya. Itu pertama kali saya di perusahaan. Saya sih lihatnya PM ini pekerja keras ya. Maksudnya pekerja keras tuh dan pekerja cerdas juga, karena kalau kerja keras tapi nggak cerdas nggak akan sampai manajer kan ya. Ya sebenarnya kalau menurut saya sih prinsip dasarnya selalu, kalau saya punya prinsip ya lakukanlah yang terbaik. Lakukan yang terbaik, karena melakukan yang terbaik itu bukan keuntungannya buat orang lain, buat diri kita. Challenge yourself. Kita tuh punya potensi yang kadang-kadang tanpa sengaja kita tuh menghina diri kita sendiri dengan mengatakan, saya nggak bisa ini, nggak mungkin bisa ini. Coba aja belum, memaksimalkan diri belum.
Betul. Ayo push yourself. Apalagi kalau yang masih muda gitu ya. Itu hajar aja gitu kan. Risikonya juga di mana gitu. Ya paling Iya, apa sih betul. gitu. Dan kita kan nggak mainan di uang besar dan sebagainya. Effort. Kalaupun rugi-ruginya kita dapat ilmu, dapat pengalaman. Ya betul. Gitu. Jadi nggak ada. Ini kayaknya harus jadi judul khusus. Siap. Sudah lah ya. Udah langsung gue sih. Wah ini kayaknya harus jadi judul khusus. Nanti next kita bahas masalah Boleh, itu. boleh. Ya. Betul, gitu. Masalah itu. Terus, nah setelah itu kan ini kan saya baca resume bapak nih. Sertifikasinya tuh udah 20 tahun nabung sertifikasi. Betul. Nabung sertifikasi. Nah dulu kepikiran bapak tuh apa sih? Kenapa sertifikasi ini bapak tabung gitu? Bapak coba ambil satu-satu. Iya. Ya saya punya target awal tuh. Jadi memang karena saya paham awalnya bahwa saya tuh dulunya ya beda dengan orang lain cuman SMA. Okay. Jadi ketika saya masuk di posisi-posisi itu pun karena skill dan SMA. Jadi saya gali, saya harus banyak belajar. Saya paham saya harus banyak belajar. Okay. Jebakan kita kadang-kadang kita merasa udah tahu sesuatu. Enggak. Ya. Setiap kali kita belajar, justru kita semakin mengerti bahwa masih sangat banyak yang kita tidak pahami. Betul. Nah, itulah yang membuat kita perlu melatih diri terus. Saya nggak punya cukup uang waktu itu. Waktu saya kuliah di Jatinangor juga sempat harus jalan dari Bandung ke Jatinangor gitu kan. Wah, lebih parah. Karena ya untuk kuliah gitu kan dan sebagainya. Itu benar-benar jalan tuh Pak. Jalan saya benar-benar jalan. Saya Karena tuh untuk naik bis aja belum. Maksudnya gini, saya kan terus terang nih sama Pak Helmi ini kan kita juga belum terlalu kenal. Jadi saya juga sambil kenalan ini sebenarnya. Tapi ternyata kita tuh punya background yang hampir-hampir mirip lah. Karena saya juga dulu kuliah di Batu Ukur, Pak. Saya jalan dari Kopo ke Batu Ukur karena nggak punya uang. Saya jualan dikasih bekal buat jualan. Jadi waktu itu saya punya produk nama kefir. Jadi kefir itu yogurt yang nggak ada gulanya, yang benar-benar plain. Dijual 3, di tas masih ada, kelaparan saya makan. Habis itu mah. Ya. Saya juga pernah ngalamin itu. Iya, jadi berarti ini bakal banyak cerita-cerita. Oke. Nah, saya jalan itu malah karena untuk naik bis aja nggak cukup. Iya, betul. Bis itu waktu masih 100 ribu kalau nggak salah. Ya, itu masih murah banget. Terus kalau 100 ribu. Dulu tuh ada sistemnya ya, kupon, Pak. Kupon yang bisa kita beli di pool. Itu murah banget kan? Ya, sekitar, makanya 100 biar lupa saya. Kalau untuk harga siswa tol, itu murah. Aja saya nggak kejar. Ya betul. Jadi saya cuman beli sekitar 50 rupiah atau 5 saya lupa tapi harganya. Itu ada tukang bajigur tuh. Jadi saya suka beli singkong rebus. Ya. Jadi kan jalan tuh kan capek. Iya betul. Lapar lagi kan. Ya lama lah jalan jauh itu cuma setengah jam. Berjam-jam itu jalan. Betul. Jadi saya harus prepare waktu gitu sebelumnya gitu ya. Jadi sambil jalan tuh sambil makanin itu gitu. Karena mau nggak mau gitu ya. Jadi, ya saya bisa paham situasinya. Pernah ngalamin ya. Dorong Vespa pulang dari kampus mogok. Terus saya tinggal di jalan aja udah. Ya itulah. Kadang-kadang kan memang kita ada hal yang bisa kita kontrol, ada yang enggak. Betul. Ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita nggak bisa cuma ngeluh lalu saya bilang, waduh gimana dong, kok hidup kayak gini, kok harus gini. Orang lain ngumpul-ngumpul ngobrol, saya datang keringetan, gitu kan. Ya betul. Dan sebagainya. Tapi ya oke, jalan harus dijalani dan itu justru membuat mental kita tuh lebih. Ya. Itu yang mungkin saat ini jadi masalah Pak ya. Maksudnya bagaimana anak-anak sekarang ini diberi kemudahan, akhirnya mentalnya nggak setaf itu. Coba bisnis lele, coba bangkrut semua. Pola pikir ya kalau saya lihat ya. Jadi mindset kita dalam melihat sesuatu. Waktu itu ketemu satu kata digital marketing.